Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wali jami'i la hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i wassalihin, khususan sahibi hadil kitab Mahfadhul Sanori lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Piye suarane? Kalemen. Halo, kekalemen. Halo. Halo. Halo, kekalemen. Halo. Halo, wes. Kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kita sampai pada halaman, kalau di kitab saya halaman 12. Jadi kita masih membahas tentang perjalanan seorang patih yang bernama Arya Ba'ah, dan sampai detik ini saya juga belum menemukan siapa sebenarnya Arya Ba'ah ini, karena kemarin saya sudah menyampaikan bahwasanya Arya Ba'ah ini saya tidak tahu siapa gerangannya, karena dalam literatur sejarah yang sudah saya baca, setahu saya belum tidak menemukan nama patih Majapahit yang bernama Arya Ba'ah. Jadi saya tidak menemukan patih Majapahit yang bernama Arya Ba'ah, tapi yang ada adalah Arya Tada. Toh misalkan ini diasumsikan sebagai Arya Tada, ini juga sangat tidak masuk akal, karena Arya Tada itu patih pada masa Raja Kalagemet atau raja kedua pada dinasti kerajaan Majapahit. Jadi setelah Nambi, jadi patih pertama itu Nambi, kemudian ketika Nambi kena fitnah Halayuda, kemudian Halayuda menjadi Mahapatih. Setelah itu kemudian Arya Tada, baru kemudian Gajah Mada. Setelah itu seniornya yang di pasukan Bayangkara yaitu Gajah Engkon. Setelah itu saya juga ada satu lagi, saya lupa namanya. Setelah itu saya belum menemukan sosok yang bernama Arya Ba'ah yang disebutkan oleh Mbah Fadhol dalam kitab Ahlal Musamarah. Kita lanjutkan bacaannya kemarin. Jadi setelah Arya Ba'ah kemarin itu sampai di negeri Campa, kemudian
menyatakan sudah sempat sowan ke Raja Campa, bahkan disambut dengan sambutan yang luar biasa karena memang seorang dari saudara Raja Campa itu sendiri, sehingga sangat wajar kalau kemudian seorang patih dari negara yang mana rajanya itu adalah saudara dari Raja Campa itu dimuliakan. Kita sampai pada qauluhu falamma aroda, mongko ing dalem semangsane falamma aroda mongko ing dalem semangsane ngarepake sopo Arya Ba'ah arrujua ing bali wal insirofalan pamit Kala dawuh jadi kala mongko dawuh lahu maring Arya Ba'ah sopo al maliku rojo. Jadi raja yang dimaksud di sini adalah Raden Jenggara yang menggantikan ayahnya menjadi raja karena kapundhut. Dawuh piye? Ini teman setune ingsun ba'astu iku ngutus sapa ingsun ma'aka ing dalem sertane ira hadzas siwara ing ikilah gelang wa hadzil qaladata lan ikilah kalung. Jadi ketika pamitan kemudian didangu sama Raja Jenggara, Prabu Jenggara, untuk dititipi gelang dan kalung. Ila ukhti maring dulur ingsun Martaningrum, rupane Martaningrum, atau dalam bahasanya Agus Sunyoto namanya Dorowati, zaujati maliki kang dadi bojone Raja Brawijaya, rupane Brawijaya. Fa'addi mongko nekakno sira, maksude ngekekno sira huma ing karone asiwar wal qaladah ilaiha maring Martaningrum. Fawadda'a mongko pamitan sopo Arya Ba'ah wan sorofa lan bali ya. Wan sorofa lan bali sopo Arya Ba'ah fasaro mongko lumaku sopo Arya Ba'ah hatta wasola hingga tumeka sopo Arya Ba'ah ila Majapahit maring Majapahit. Kemudian Arya Ba'ah itu pamitan dan kembali ke tanah kelahirannya, ke tanah asal sowan atau kholalan sowan atau mlebu sapa Arya Ba'ah alal maliki ing atase raja Brawijaya, rupane Brawijaya. Falamma mathala dalam nalikane sowan ngadep sapa Arya Ba'ah baina yadaihi ing dalem ngersane Brawijaya, kala mongko dawuh sapa matur sapa Arya Ba'ah lahu maring Brawijaya. Matur piye? Ini temen setuhune ingsun iku safartu lunga sapa ingsun wa wasaltu lan tumeka sapa ingsun ila baladi Cempa maring negara Campa. Adaan kronani 5 maring perkara yajibu kang wajib apa ma ali ya ing atase ingsun min khidmatil maliki saking khidmah raja. Walakin kot khoba tetapi ini teman-teman tuh rugi opo sa'i lumaku ingsun wadho alan sio-sio opo jahdi kangelan ingsun biadami khusus 5 kelawan ora anane arot iku sopo dami khusus 5 arodahu al-malik abnata maliki ana temen setuhune anak alati kang utawi jenenge alati iku
minal Arab Jul Ibrahim as waqad wuli dalam teman salah satu piro-piro anak. Jadi itu kembali pulang sampai di Majapahit, kemudian sowan di menghadap Raja, kemudian matur ning Brawijaya, Rojo, saya sudah melakukan perjalanan kerajaan Campa dan sampai di negara sana dalam rangka tugas yang pada saya. Karena sebelumnya Arya berubah mendendangkan walakin li'abad yang bukan karena keinginan dia, bukan karena tujuan dia, dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Paduka Raja. Jalanan saya yang penuh rintangan ini kemudian seakan sia-sia karena tidak bisa mencapai apa yang dikehendaki oleh raja. Karena ternyata anak dari Raja Campa yang kedua, jadi pertama adalah Martaningrum, Dewi Martaningrum yang telah dinikah oleh Raja Brawijaya V atau Bre Kertabumi, punya adik bernama Dewi Condrowulan yang kecantikannya luar biasa. Kemarin digubah sebuah syair, Mbah Fadl ini menggubah sebuah syair yang menjelaskan tentang kecantikan, menggambarkan tentang kecantikan Dewi Condrowulan. Fi ra'siha ghosakun fi wajhiha falakun fi sagriha nasakun misbahu jironi, dan seterusnya. Itu ternyata sudah dinikahi oleh orang Arab yang bernama Ibrahim Asmorokondi yang merupakan putra dari Sayyid Jamaluddin Al-Husaini. Jadi putra daripada Sayyid Jamaluddin Al-Husaini, salah satu dari putra salah satu dari 7 putra Abdullah bin Azamat Khan. Jadi Trah Wali Songo itu Trah Azamat Khan. Jadi karena putranya Sayyid Jamaluddin itu 3, salah satunya adalah Ibrahim Al-Asmarokondi. Bahkan sudah melahirkan 3 anak. Dua laki-laki, 1 perempuan. Wa anna malika Campa lan temen setuhune Raja Cempa itu kot tuwfiya, teman-teman kapundhut sapa Raja Campa. Iku kot tuwfiya teman-teman kapundhut sapa Raja Campa wa qad madot hale teman-teman wis kliwat min wafatihi saking kapundhute Raja Campa ayamun apa pira-pira dina qalilatun kang saithik. Dan pada saat saya datang itu, ketika sampai di Campa, ternyata raja atau maratuwane panjenengan itu sudah kapundhut beberapa hari yang lalu. Khina kudumi ing dalem nalikane teka sapa ingsun ila baladi Campa maring negara Campa. Wa malaka lan ngratoni nguasani ba'dahu ing dalem sabadane Maliki Campa sapa ibnuhu putrane Maliki Campa
Sopo al-maliku rupane Malik Jenggoro, al-maliku Jenggoro rupane Raja Jenggoro. Jadi setelah kapundhut kemudian yang naik tahta adalah putra dari Raja Campa, satu-satunya putra mahkota yaitu Raden Jenggoro atau putra terakhir ruju dari Raja Campa. Wa hadhi utawi iki iku risalatun surat minhu saking kiriman ngono ya. Risalatun iku kiriman minhu saking Raden Jenggoro ila ukhtihi maring dulure Raden Jenggoro as-sayyidati Martaningrum rupane sayyid Ratu Martaningrum. Waya utawi risalah iku siwarun gelang wakola datun lan kualik ya iku asiwaru gelang wakola datun lan kalung. Jadi ketika saya sampai di Campa ini, kemudian Raja Campa ternyata sampun kabundut beberapa hari dan yang menggantikan itu adalah putranya yang bernama Raden Jenggoro. Dan beliau ketika saya pamitan pulang juga mengirimkan satu titipan berupa gelang dan kalung yang harus saya berikan kepada Dewi Martaningrum. Saya berikan kepada Dewi Martaningrum atau garwa panjenengan. Faqala mongko dawuh lahu maring Arya Ba'ah sapa al-Maliku Brawijaya, Raja Brawijaya, idhab bihima ilaiha wa addihima ilaiha binafsik. Idhab budalono sira bihima kelawan karone qoladah siwar ilaiha maring Martaningrum. Ilaiha maring Martaningrum wa addilan nekakno sira huma ing karone asiwar wal qoladah ilaiha maring Martaningrum binafsiha kelawan awak dhewe ne binafsika kelawan awak dhewe ira. Wala tukhbir lan ojo awe kabar sapa sira ha ing Martaningrum bimauti abiha kelawan kapundhute abahe Martaningrum. Lapoli anni krana temen stune ingsun iku khositu kuwatir sapa ingsun antakuna ing ento ana sapa Martaningrum iku mashulatan den sibukake bilhamni kelawan susah wal huznilan sedih. Ida sami'at tatkalane ngrungu sapa Martaningrum mingka saking sira zalika ing mengkono-mengkono berarti rujuke kapundhute abahe. Jadi ketika sampai itu kemudian Raja Brawijaya mengatakan, ya wis awakmu kono sowana ning ngene Martaningrum aturno dhewe kiriman teko dulure lan ora usah mbok kabari nek kapan abahe kapundhut. Ini skenario yang dilakukan oleh siapa itu Brawijaya V supaya tidak Martaningrum tidak sedih, tidak tahu kabar abahnya kapundhut sehingga sedih. Padahal nanti justru malah tahu dengan adanya kiriman itu. Fadakhala mongko mlebu mongko sowan sapa Arya Ba'ah Baital Maliki ing daleme raja atau nek cara anu ya makna murate ya berarti istana raja. Brawijaya rupane Brawijaya, Walakia nek raja perempuan ya berarti kaputren. Walakia lan tetemu sapa Arya Ba'ah as-sayyidata ing Gusti Martaningrum rupane Martaningrum. Fanawala mongko ngaturake sapa Arya Ba'ah ha ing arisalah utawa iso dirujukno ning asiwar wal qoladah tilkar keliru ya. Fanawala mongko ngaturake sapa Arya Ba'ah ha ing Martaningrum tilkar risalata ing mengkono-mengkono kiriman. Ternyata burungnya ono tilkar risalah. Setelah itu Arya Ba'ah menuju ke kaputren sowan ning ngene Martaningrum, kemudian menghaturkan kiriman daripada adindanya yaitu Raja Jenggoro. Falamma qabadhat mongko ing dalem semangsaning nampa sapa Martaningrum ha ing risalah wa tahaqqaqat lan dadi nyata
apa annaha temen sedune risalah iku min indi akhiha saking sandinge dulure Martaningrum. Sohat mongko bengok iku nek makna anune Jawa Tengahe gembor. Sohat mongko bengok sapa Martaningrum wa waqa'at lan tumiba sapa Martaningrum maghsiyan halih semaput sapa alaiha ing atase Martaningrum. Fafazia mongko ya kaget sapa ahlul baiti ahli bait min siyahiha saking ceritane utawa bengokane Martaningrum. Wa bukaiha lan nangise Martaningrum. Wa wafakulan padha nyocoki sapa ahlul bait ha ing Martaningrum alal bukai ing atase nangis. Wadjulan ya bengok gembor sapa ahlul bait zajatan kelawan bengokan azimatan kang gede. Jadi ketika sampai di puri keputren, ketika itu langsung nangis gak karu-karuan. Sing para abdin dalem akhirnya melok nangis pisan. Wa faku alal buka ibadat zajatan azimah. Jadi akhirnya jadi parade tangis-tangisan. Falam masami'a mongko tat ngrungu sapa Brawijaya zalika ing mengkono-mengkono kedadean nangis sampai semaput. Terus para dayang juga akhirnya melok nangis kabeh. Nangisnya mergo nangisi raja putrine kok ya semaput ana apa iki wong delok gelang karo kalung kok ujug-ujug nangis. Akhirnya domelok nangis padahal orang ngerti apa yang terjadi sebenarnya. Ketika Brawijaya mendengarkan hal tersebut, tahu hal tersebut, dakhala mongko mlebu Wijaya fil baiti ing dalam omah wa azmara fi nafsi syarron li aryaba'ah wa azmara lan nek makna asline azmara iku delikake, tapi ning kene ora iso dimaknani delikake. Wa azmara lan netepake sapa Brawijaya fi nafsi ing dalem Brawijaya awak dhewe ne Brawijaya saron ing ala li Aryaba'ah kelawan Aryaba'ah lidzonihi krana penyonone Brawijaya annadzalika ing temen sedune mengkono-mengkono kedadian iku mau iku inna makana angin pestine ana apa zalik iku bisa babi annahu kelawan sebab temen setune Aryaba'ah iku ahbaro awe kabar sapa Aryaba'ah ha ing Martaningrum biwafati abiha kelawan kapundute abahe Martaningrum. Jadi melihat ono ceritan tangisan dengan keputren akhirnya Brekertabumi mara mrono delok koyok ngono akhirnya wah kurang ajar iki Aryaba'ah iki njaluk dihukum iki. Kok rumangsane menurut rumangsane Brekertabumi ini disebabkan karena Aryaba'ah sudah memberikan informasi kepada Martaningrum bahwa abahnya kapundhut. Padahal sejak awal Aryaba'ah sudah diwanti-wanti oleh Brekertabumi atau Brawijaya V untuk menyembunyikan informasi itu. Faqala mongko dawuhan laha maring Martaningrum sapa Brawijaya. Kemudian Brawijaya takon ning Martaningrum, lima sihti wa bakaiti wa dharabti binafsiki al ardo. Lima sihti, lima krono apa sihti? Bengok sapa sira, gembor sapa sira wadon, wa bakaiti lan nangis sapa sira wadon, wa dharabti lan gepuk sapa sira wadon. Binafsiki kelawan awak dhewe ne ira al ardo ing bumi. Kowe lapo kok ujug-ujug nangis bengak-bengok terus nglarani awakmu mbok bentuk-bentukno ning ngene bumi. Gampangane ngono. Qalat jawab sapa Martaningrum, innama abki angin pestine nangis sapa ingsun liwafati abi krana kapundhute bapak ingsun. Kula nangis niku mergo
kula ngertos nek abah niku kapundhut. Kala dawuh sapa Brawijaya, waman ahbaroka, waman lan utai sapa wonge iku ahbaro ngabari sapa man ka ing sira biha kelawan mengkono-mengkono wafati abi. Walam yakti hale ora teka na ing kita apa kitabun surat wala rasulun lan ora utusan miman saking wong kana kang ana sapa man indahu ing dalem sandinge abi bidzalika kelawan mengkono-mengkono wafati abi. Loh, awakmu iku ngerti teko ndi nek kapan, untuk informasi teko ndi nek kapan bapak iku kapundhut, abah iku kapundhut. Sedangkan kita tidak menerima surat ataupun utusan yang memberikan informasi tentang kapundhute bapak. Itu pertanyaan Brawijaya. Qalat jawab sapa Martaningrum, ini temen inna abi, temen setune bapak ingsun ikut ahida, temen-temen janji sapa abi ilayya maring ingsun bi annahu kelawan temen setuhune abi iku sayusi bakal wasiat sopo abi bibak si hadas siwari kelawan ngirimake ikilah gelang wahadhil qoladati lan ikilah kalung ilayya marang ingsun ida mata tatkalane mati sopo abi kapundhut sopo abi wahuma utawi karone asiwar wal qoladah iku qad bu'isa temen-temen den kirim apa bihima kelawan asiwar wal qoladah ilayya maring ingsun falida mongko krono iki kiriman iku mau araf tu ngawruhi sapa ingsun annahu ing temen setune abi iku qad mata temen-temen kapundhut sapa abi. Hadza utawi iki iku ma perkara kana kang ana apa ma iku min amri Brawijaya saking critane Brawijaya was sayyidati Martaningrum lan sayyidah Martaningrum. Jadi siapa ditakoni karo Brawijaya, sapa sing ngekek informasi ora ana surat ora ana utusan teko Cempa kok awakmu ngerti nek abah kapundhut? Dijawabi karo Martaningrum, inna abi qad ahida ilayya bi annahu sayusi bi ba'si hadas siwari wa hadhil qoladah. Abah niku riyen niku janji ten kula bahwasanya beliau akan berwasiat untuk mengirimkan gelang dan kalung ini kepada saya ketika beliau kapundhut. Nah sakniki niku kalung karo gelang niku wis dikirimaken mriki. Kesimpulane abah niku sampun kapundhut. Nah, ini jawaban dari Raden sapa Martaningrum kepada pertanyaan Brawijaya. Hadza makana min amri Brawijaya was sayyidati Khadijah. Ini cerita sedikit tentang Brawijaya dan Martaningrum. Nah, jadi itu yang terkait cerita keinginan Raja Brawijaya untuk menyunting adik daripada istrinya untuk dijadikan salah satu permaisuri di Majapahit. Kita lanjutkan bacaannya. Wa amma malan anapun utai perkara kana kang ana apa mamin amri sayyidi Raja Pandhita saking critane Raja Pandhita was sayyidati Rahmat lan Sayyid Rahmat ibnayis sayyidi kang dadi putra lorone Sayyid Ibrahim. Jadi Ibrahim al-Asmarokondi itu putra daripada Sayyid Jamaluddin al-Husaini yang melakukan perjalanan dari India, Gujarat, kemudian melakukan perjalanan sampai ke Champa,
pada waktu itu bertemu dengan Raja Campa, yaitu Jaya Varman VII kalau tidak salah. Kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan ke Nusantara, ke Sulawesi, kemudian ke Madura, kemudian ke Lamongan, ke mana itu? Ke Jawa. Ke Jawa itu bisa jadi ke Tuban, bisa jadi ke Gresik. Karena di dua tempat itu, di Tuban ada desa namanya Leran, itu di Kecamatan Palang. Di Gresik juga ada desa Kecamatan Leran. Di Gresik ada desa Kecamatan Leran, Dusun Leran tepatnya, Desa Suci. Desa Suci. Itu sama-sama dekat dengan laut. Sehingga dua-duanya kemungkinan disinggahi oleh siapa itu? Sayyid Jamaluddin Al-Husaini. Dalam versi Habaib itu kemudian Sayyid Jamaluddin Husaini melakukan perjalanan sampai ke Bugis, kemudian ke daerah Wajud, dan di sanalah beliau kapundhut. Jadi dalam versi Habaib itu makam dari Sayyid Jamaluddin Al-Husaini itu bukan berada di Trowulan, tapi di daerah Sulawesi, tepatnya di daerah Wajo. Nah, kalau kita mengacu dari kitab yang ditulis oleh Dr. Bashar Al-Ja'fari, jadi Aulia Isyarqil Ba'id, itu juga sama dengan yang disimpulkan oleh para habaib, bahwasanya makam daripada Sayyid Jamaluddin Al-Husain itu bukan berada di Trowulan, tapi di daerah Wajo. Alasannya kenapa? Dr. Bashar dalam kitabnya menyampaikan bahwasanya ketika Sayyid Jamaluddin Al-Husain itu sampai di Jawa, kemudian melakukan pertemuan dengan Raja Singosari terakhir pada waktu itu, atau mertuanya Raden Wijaya, di daerah Trowulan, di daerah Mojokerto, Trowulan, ngobrol-ngobrol. Bahkan Raja Singosari pada waktu itu kemudian memberikan informasi kepada Sayyid Jamaluddin Husaini bahwasanya orang-orang Islam itu sudah ada di sini, dan pemakamannya di daerah yang sekarang kita sebut dengan Troloyo, di dekat Segoro Anaan di kabupaten di kecamatan Trowulan, Mojokerto. Itu yang direkam oleh Dr. Bashar Al-Ja'fari, juga diamini oleh para habaib. Itu jadi Troloyo itu bukan makam daripada Sayyid Jamaluddin Al-Husaini. Ini versi habaib. Versi habaib, walaupun versi kita Troloyo itu adalah makam dari Sayyid Jamaluddin Al-Husaini yang ada kayak pohonnya itu ya. Tapi kalau versi yang lain menceritakan tidak, itu ada di daerah Wajo. Lah, Sayyid Jamaluddin Al-Husaini itu punya putra, salah satunya adalah Ibrahim Al-Asmarokondi, juga punya putra Nurul Alam, juga Barokat Alam. Nah, dari Sayyid Ibrahim Asmarokondi ini kemudian punya putra dua laki-laki, yaitu Raden atau Sayyid Raden Rahmat, juga Sayyid Rojo Pandito. Sayyid Rojo Pandito. Nah, ini nanti yang kemudian Sayyid Rojo Pandito itu melakukan perjalanan dari Campa menuju ke Jawa, kemudian singgah di daerah Ibrahim Asmoro ya, Ibrahim Asmoro itu melakukan perjalanan dari Campa menuju ke Jawa, kemudian singgah di daerah Palang, tepatnya di Gesiarjo, kemudian kapundhut di situ. Maka makamnya ada di daerah desa Gesiarjo itu. Lah,
Fa innahuma mongko temen setune Raja Pandito lan Sayyid Rahmat iku istadzana amrih idin sopo sebentar. Kalau dalam kitab di sini di Ahlal Musamaroh ini tidak ada keterangan yang menceritakan bahwasanya Raja Sayyid Ibrahim itu melakukan perjalanan sampai ke Jawa. Jadi tidak ada cerita itu di halaman sebelumnya. Tidak ada cerita tentang perjalanan itu. Tapi itu bisa kita baca di misalkan di Atlas Wali Songo atau kemudian di Tarikhil Aulia-nya Mbah Bisri. Mbah Bisri itu abahnya Mbah Mustafa Bisri atau lebih terkenal dengan Gusmus, itu menulis satu kitab tentang sejarah Wali Songo yang pegon sama kayak tafsir Al-Ibris itu. Atau kita bisa rekam, kita bisa baca literatur lain, bahkan di Aulia Isyarqil Ba'id ini juga ada cerita itu. Walaupun di kitab ini tidak ada. Makanya dari kemarin saya bilang bahwasanya kitab Ahlal Musamaroh ini masih sangat terbuka untuk dikritik. Karena menurut saya kitab ini lebih seperti primbon, lebih seperti babat ya, babat tanah Jawa. Jadi kayaknya rujukannya lebih ke babat. Sehingga validitasnya tentang cerita apalagi terkait nasab kemarin itu juga masih dipertanyakan. Jadi untuk saat ini saya belum menampilkan nasab. Nanti kalau sudah selesai saya coba menggali dari beberapa literatur, itu belum ketemu, belum ada yang pas. Nanti kalau sudah nanti saya share di grup nanti. Nah, tapi kalau di sini yang dijelaskan justru putranya yaitu Raja Pandito dan Sayyid Rahmat yang kemudian berlayar ke Jawa dalam rangka untuk sowan atau sambang nengoni budene, lebih tepatnya budene yaitu Dewi Martaningrum yang menjadi permaisuri Raja Brawijaya V. Nah, kalaupun ada informasi bahwasanya Raja Brawijaya itu Islam, itu saya juga belum menemukan referensinya bahwasanya Raja Brawijaya itu Islam. Tapi kalau menurut misalkan Damar Sasongko dalam bukunya, di novelnya Wali Songo, kemudian di salah satu karyanya Darmo Gandulnya itu yang terjemahan itu, memang ada cerita bahwasanya setelah keruntuhan Majapahit ketika Bekertabumi itu tersingkir dari kerajaan, itu kemudian Bekertabumi melanjutkan perjalanan menuju ke Bali, dan ini ceritanya agak-agak mistis juga, ditemani dengan siapa itu, Togok atau siapa itu. Ketika itu kemudian Sunan Kalijogo ini kemudian menemui Raja Brawijaya V dan mengatakan bahwasanya saya sebenarnya tidak setuju dengan penyerangan Demak ke Majapahit. Walaupun bagi saya penyerangan Demak ke Majapahit ini juga iskal. Kenapa? Karena terjadi peperangannya ada di daerah Mojokerto, di daerah Sidoarjo. Nanti di belakang nanti akan kita lihat ada nama Terung. Terung itu di Kecamatan Wonoayu kalau tidak salah. Kemudian nanti ada nama Tunggorono, itu di daerah Jombang juga ada. Nanti ada nama-nama yang itu di daerah timur. Artinya kalau Majapahit yang menyerang Demak itu tidak tepat. Tapi lebih tepatnya adalah Demak menyerang Majapahit atas seizin daripada Sunan Giri, dan patihnya adalah Sunan Ngudung, ayah dari
Sunan Kudus yang nanti terbunuh gelut karo Adipati Terung, yaitu Raden Husein, putra dari Arya Damar di daerah Wonoayu ya, di daerah Terung itu, di daerah Wonoayu atau di daerah mana nanti itu ada di belakang ceritanya di Alam Musawaroh ini. Itu ada memang lanjutan, kayak cerita ini di kitab Alam Musawaroh itu belum selesai membahas tentang, tidak menjelaskan tentang perihal Brawijaya V. Tapi dalam bukunya Damar Sasongko itu memang ada sedikit cerita bahwasanya Brawijaya akhirnya Muslim, diislamkan oleh siapa itu, Sunan Kalijogo. Nah, itu setelah keruntuhan Majapahit. Kalau sebelum keruntuhan Majapahit, saya belum menemukan. Tapi ada, sangat mungkin bahwasanya Raja Brawijaya itu Muslim, karena Berkertabumi itu adalah menantu. Betul nih, Abai Berkertabumi itu adalah menantu. Bapaknya itu menantu. Jadi menantu, mungkin ada kemungkinan. Cuman saya belum menemukan literatur yang pasti terkait keislaman Berkertabumi. Kalau setelah keruntuhan Majapahit memang ada dalam bukunya Damar Sasongko itu disinggung terkait keislaman Brawijaya V ketika menuju perjalanan ke pelariannya dari keruntuhan Majapahit menuju ke Bali, ke Raja Agung Bali itu. Kita lanjutkan. Fa'innahuma mongko temen setuhune Sayyid Raja Pandito wasayyidi Rahmat iku mau iku istadana, balik dure, iku istadana jalu izin sapa karone Raden Rahmat lan Raja Pandito abahuma ing bapake karone Raja Pandito lan Sayyid Rahmat atau Sunan Ampel fi ziyarati kholatihima ing dalem sambang buli karone budene ya, bukan buli, budene karone Sayyid Raja Pandito lan Raden Rahmat. As-Sayyidati Martaningrum rupane Sayyid Martaningrum zaujatil maliki kang dadi bojone Raja Brawijaya, rupane Brawijaya fi baladi Majapahit ing dalem kerajaan Majapahit. Nah, Martaningrum ini Muslim. Kalau di buku ini, di Akhlal Musawaroh ini, kemuslimannya atas dakwah daripada siapa itu, Sayyid Ibrahim Asmorokondi. Sayyid Ibrahim Asmorokondi itu kemudian sowan ke raja, kemudian raja itu diajak untuk masuk Islam, akhirnya Islam kuwabeh sak campah. Tapi dalam literatur yang lain, Dr. Bashar Al-Ja'fari justru menceritakan bahwasanya Syekh Jamaluddin Al-Husaini itu sudah datang lebih dulu ke Campa sebelum Ibrahim Asmorokondi. Jadi kalau di kitab Al Musawaroh yang datang ke sana itu adalah Ibrahim Al-Asmat, atau lidah kita mengatakan Ibrahim Asmorokondi karena dari tanah Samarkand. Tapi kalau dalam dalam kitabnya Dr. Bashar Al-Ja'fari itu yang datang ke sana itu justru abahnya, yaitu Sayyid Jamaluddin Al-Husaini setelah melakukan perjalanan dari Gujarat. Jadi Jamaluddin Al-Husaini itu bin Sayyid Ahmad Shah, itu punya 7 putra.
kalau di kitab ini punya 7 putra tapi disebutkan 8 putra. Ini saya juga belum ngecek ke yang lain. Kemudian melakukan perjalanan sehingga di daerah menuju ke Campa, karena memang Campa itu menjadi lintasan jalur perdagangan antara barat dan timur. Selain itu, Sayyid Jamaluddin Al-Husain melakukan perjalanan itu karena juga mendengar bahwasanya di daerah Campa itu merupakan daerah yang subur. Daerah yang subur. Nah, di sana juga ada kerajaan Angkor, ya. Kemudian ada kerajaan Angkor yang beragama Hindu. Terus kemudian sampai di Campa, ngobrol-ngobrol dengan rajanya, bahkan diceritani akeh tentang Campa, Jak Melaku dan seterusnya. Diceritani bahwasanya di sana ada kerajaan Khmer yang rajanya adalah Jaya Varman II. Kemudian ada kerajaan Angkor yang sampai sekarang kita bisa dengar nama Angkor Wat apa itu. Dan memang pembangunan di sana luar biasa. Ini kalau dalam rekaman kitab Aulia Asy-Syarqil Ba'id. Jadi lebih dulu abahnya daripada Sayyid Ibrahim Al-Asmaroqandi. Nah, saya kayaknya lebih cenderung ke kitabnya Dr. Bashar, karena dalam kitabnya Dr. Bashar nanti disebutkan bahwasanya memang kemudian Sayyid Ibrahim Asmaroqandi itu menikah dengan salah satu putri Raja Campa, sehingga perjalanan dari Gujarat ke itu Sayyid Jamaluddin berserta dengan seluruh putranya itu melakukan perjalanan ke sana. Jadi Martaningrum itu memang sudah Islam. Lah, terkait apakah kemudian Brawijaya itu Islam, yaitu tadi saya belum menemukan referensi yang menjelaskan tentang Brawijaya itu sudah Muslim. Tapi memang banyak dari punggawa Majapahit yang pada waktu itu sudah Islam. Misalkan Arya Wiraraja. Arya Wiraraja itu sudah Muslim karena Arya Wiraraja itu merupakan salah satu dari punggawanya kerajaan Singosari terakhir, yang kemudian membantu Raden Brawijaya untuk melawan Prabu Jayakatwang yang dari Nganjuk itu, dari negeri angin-angin atau Nganjuk, dengan perjanjian nanti dia akan dikasih kekuasaan di 3 juru, yaitu di daerah Lumajang. Maka di akhir hayatnya Arya Wiraraja ini kemudian hidup di daerah Lumajang dan mendirikan kerajaan di sana. Maka dari itu kemudian Agus Sunyoto membuat kesimpulan bahwasanya kerajaan pertama yang ada di Jawa ini bukan Demak, tapi justru Lumajang yang didirikan oleh Arya Wiraraja. Termasuk lebih dahulu kerajaan Surabaya yang dirajai oleh Arya Lembusora, juga kerajaan Giri. Jadi belakangan, menurut itu belakangan, tapi yang besar memang kerajaan Majapahit, kerajaan Demak itu, Demak Bintoro itu. Ya, Arya Wiraraja itu dalam membantu Raden Wijaya ini ngutus putrane. Lah, putrane ini yang kemudian mendapatkan gelar Ronggolawe. Jadi Ronggolawe itu beserta dengan anak buahnya itu Muslim. Kalau menurut itu bisa baca di beberapa literatur. Bahkan kalau dalam bukunya Suluk Abdul Jalil, Ronggolawe itu memang Sayyid yang keluarganya dari daerah Iran. Karena ketika Said Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar itu melakukan perjalanan ke Baghdad, ketemu dengan salah satu syekh di sana dan menceritakan bahwasanya saya juga punya saudara yang menyebarkan Islam di daerah Tuban, menjadi seorang penguasa di daerah Tuban. Pada waktu itu adalah Ronggolawe, kurang lebihnya begitu. Ya, validitasnya itu juga tidak tahu, tapi kesimpulan dari kalau di Suluk Abdul Jalil itu dari naskah Babat Cirebon, ya, dari Babat Cirebon.
Jadi Martaningrum itu sudah muslim. Ini yang masih menjadi misteri juga menurut saya. Secara hukum fikih itu seorang perempuan muslim itu kan tidak boleh dinikah dengan non muslim. Nah, ini secara fikih juga agak janggal juga. Makanya saya sampai sekarang juga masih mencari referensi yang menyatakan bahwasanya Raja Brawijaya itu muslim sejak awal, sehingga putra-putranya juga muslim. Nanti misalkan Bondan Kejawen itu juga muslim, kemudian Raden Patah muslim, Arya Damar itu muslim, walaupun dalam sejarah-sejarah itu Arya Damar itu masih simpang siur. Bahkan diindikasikan nama Arya Damar itu tidak satu, karena ada yang mengaku keturunan Arya Damar di daerah Bali itu juga bukan non muslim. Tapi kalau dari sejarah Wali Songo itu, Arya Damar yang digendaki dalam sejarah Wali Songo itu seorang muslim, karena beliau kemudian berganti nama menjadi Arya Abdillah yang menjadi bapak angkat daripada Raden Patah. Walaupun seperti yang saya sampaikan kemarin, agak muskil kalau kemudian Arya Damar itu adalah putra dari Brawijaya V. Karena apa? Karena istrinya Brawijaya V dinikah oleh Arya Damar. Ini kan secara hukum fikih tidak sah, karena istri dari bapak tidak boleh dinikah oleh anaknya. Ini karena mahram. Tapi itu ketemu jawabannya, agak masuk akal ketika kita mengikuti pendapat dari Profesor siapa kemarin kok lupa saya itu, yang menulis Runtuhnya Kerajaan Jawa Hindu dan Bangkitnya Kerajaan Islam itu menyatakan bahwasanya Arya Damar itu bukan putra dari Bhre-Kertabumi, tapi justru putra dari raja sebelumnya. Lah, kalau itu masih masuk akal, artinya pernikahan itu masih sah secara fikih. Tapi walaupun di babat-babat yang ada, di cerita yang di sini ataupun di Atlas Wali Songo, Arya Damar itu merupakan putra dari Raja Brawijaya V. Tapi itu nanti kalau ditarik ke dalam hukum fikih juga ribet, juga menjadi pertanyaan tersendiri. Mergo ono anak ngerabi ibu dhewe, ini kan cara fikih tidak boleh, apalagi sampai duwe anak jenenge Raden Husein, dan Raden Husein nanti yang menjadi Adipati Terung. Ini juga menjadi pertanyaan besar. Makanya kalau saya pribadi, saya lebih setuju analisa dari penulis buku Runtuhnya Kerajaan Jawa Hindu Buddha, bahwasanya Arya Damar itu bukan putra dari Bhre-Kertabumi atau Raja Majapahit Brawijaya V, tapi pada Brawijaya IV kalau tidak salah itu. Kalau itu akan ketemu. Bahkan dalam literatur yang lain, Arya Damar itu dulu adalah seorang penganut Birawa Tantra yang kemudian diislamkan oleh Ibrahim Asmorokonti atau Sunan Ampel, itu saya kok lupa. Kan kemudian mengubah namanya menjadi Arya Abdillah. Di dalam literatur yang lain, Arya Damar itu juga seangkatan dengan Gajah Mada. Ini juga waduh, ribet lagi ini. Karena kalau berbicara Gajah Mada berarti pada masa kepemimpinan Raja kedua. Sedangkan Arya Damar yang kita baca di sini itu di sejarah Wali Songo itu Arya Damar yang hidupnya semasa dengan Raja Brawijaya V atau tepatnya Raja ke-8 dari Kerajaan Majapahit. Jadi kayaknya ada beberapa orang yang bergelar Arya Damar. Itu kayaknya kesimpulannya seperti itu. Nah, itu terkait Martaningrum. Jadi Martaningrum itu muslim sejak awal karena abahnya sudah muslim. Maka kembali ke bacaan, bahwasanya Said Rojo Pandito dan Said Raden Rahmat kemudian meminta izin kepada Said Ibrahim Asmorokonti untuk melakukan perjalanan ke Jawa, dari Campa ke Jawa untuk sambang atau sowan ke budenya. Kholah itu berarti bude dari jalur ayah. Itulah. Dari jalur ibu, dari jalur ibu, kholah. Kalau
Amma itu dari jalur bapak. Dari jalur bapak. Fa'adina mongko ngidini sopo Ibrahim Asmor. Abi dalam hal ini adalah Ibrahim Asmoro Konti, Said Ibrahim lahuma maring karone Raja Pandhita lan Raden Rahmat. Wa amaro lan perintah sopo Ibrahim Asmoro Konti abdahu ing kawulon pendereke Ibrahim Asmoro Konti Aba Hurairah, rupane Abu Hurairah, atau dalam orang Jawa kemudian Raden Burereh. Nah, jadi nama aslinya adalah Aba Hurairah kemudian menjadi Raden Burereh. Kalau di cerita Jawa nanti munculnya namanya Raden Burereh. Bi ayu sahiba gambarane kelawan yento ngonconi sopo Aba Hurairah huma ing karone Raja Pandhita lan Raden Rahmat fi safariha ing dalam lungone Raja Pandhita lan Raden Rahmat ainama ing dalam endi-endine kana endi-endine panggonan kana ana sapa karone pendeta Raja Pandhita lan Raden Rahmat wawassa lan wasiat sapa Said Ibrahim Asmoro Konti hu ing Abu Hurairah bi khidmatiha kelawan ngeladeni Raja Pandhita lan Sayyid Rahmat. Wa ta'atihima lan manut ing karone Raja Pandhita lan Sayyid Rahmat. Fawadda'u mongko pamitan sapa kabeh. Kabeh itu berarti Raja Pandhita, Sayyid Rahmat lan Raden Burereh, atau dalam di sini disebutkan Abu Hurairah. Ini disebutkan Abu Hurairah. Nah, sebentar. Fi safarihima ndi mawon. Wa kharaju lan metu sapa kabeh musafiru kang musafir lelungan jadi ila jazirati Jawa maring kerajaan Jawa. Kalau kerajaan ya pulau, jazirah pulau niru. Falam yazalu mongko ora gingsir-gingsir sapa kabeh iku sairina wong kang lumaku hatta balagu hingga tumeka sapa kabeh baladan ing negara yukalu kang den ucapake lahu kedue balad apa kupeng. Ini saya juga tidak tahu Kupeng ini mana, ini menjadi catatan kita. Nanti coba saya eksplorasi lagi, saya eksplor di literatur-literatur yang lain. Kupang ini daerah mana? Apa daerah masuk Malaysia atau daerah mana? Ini nanti kita cari lagi. Fawajada mongko nemu sopo fawajadu mongko nemu sopo kabeh hunaka ing dalam kono-kono panggonan yaitu Kupeng safinatan ing perahu lita jirin kedue pedagang min ahli Gresik saking penduduk Gresik. Waya utai Gresik iku Madinatun kota bikur bi Surabaya kelawan parke Surabaya. Jadi kalau di kitab ini menggunakan nama Surabaya itu berarti sudah menggunakan bahasa baru. Surabaya itu dalam pada masa Majapahit mestinya namanya bukan Surabaya tapi Ujung Galuh. Jadi Surabaya itu nama lainnya adalah Ujung Galuh, bukan Surabaya. Nama Surabaya ini baru. Jadi dulu kalau di literatur Majapahit itu diistilahkan dengan Ujung Galuh. Fakal lamu mongko matur sopo kabeh sohiba ingkang anduweni safinah birukubi kelawan nunggang alaiha ing atase safinah. Jadi matur mereka melakukan perjalanan dengan menumpang kapal
yang menuju ke Jawa hingga sampai ke daerah Kupeng. Ini yang menjadi PR bagi saya besok nanti insya Allah saya carikan. Maka ketika sampai di Kupeng, ternyata di sana ada perahu pemilik dari seorang saudagar dari daerah Gresik, yaitu satu kota yang dekat dengan Surabaya, atau dalam literatur Jawa kuno disebut dengan istilah Ujung Galuh. Jadi memang kalau kita bicara sejarah Majapahit, daerah Ujung Galuh itu memang sudah terkenal menjadi pelabuhan internasional. Mungkin ya saiki ya Perak itu mungkin. Fakalamu sohibah biruku bi'alaiha, maka kemudian mereka meminta izin untuk ikut menumpang perahu tersebut. Fa'adina mongko ngidini sopo tajir sopo sohibaha lahum maring kabeh. Fasarot mongko lumaku opo as-safinatu, ya bahasane karo safinah ya berlayar ya mestine. Opo as-safinatu perahu bihim kelawan kabeh fil bahri ing dalam segara sab'ata ayamin ing dalem 7 pira-pira dina. Birihin kelawan angin layinatin kang alon. Jadi kemudian berangkatlah perahu itu berlayar selama 7 hari di lautan dengan angin yang tidak begitu kencang. Jadi itu perjalanannya Raden Rahmat dan kakaknya yaitu Raja Pandito. Jadi barepnya itu Raja Pandito, Raden Rahmat, kemudian terakhir itu perempuan, itu yang putra daripada Sayyid Ibrahim Asmorogonti. Keduanya putra ini kemudian melakukan perjalanan ke Majapahit untuk sowan nengone bulie, nyambangi bulie, dan melakukan perjalanan dengan perjalanan laut ya, karena dulu tidak ada akhirnya menggunakan perjalanan laut. Lah kalau berbicara tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, ini sebenarnya para sejarawan juga kaget dan gawok. Bagaimana mungkin Islam itu, saya juga pernah masih ingat, kalau tidak salah loh nggih, Mbah Mun juga dawuh Islam mlebu Jawa iki hebat karena mlebune terakhir tapi jadi mayoritas. Jadi masuknya penyebaran Islam hitungannya terakhir jika melihat dari Wali Songo loh nggih, jika melihat dari Wali Songo. Walaupun kalau kita baca literatur yang lain, ternyata memang di daerah Sumatera itu sudah lebih dahulu, di kerajaan Sriwijaya itu sudah ada salah satu sahabat yang sudah sampai di sana. Bahkan Sayyidina Ali juga sempat sampai di daerah Jawa Barat, karena selain itu Raja Sriwijaya itu dulu juga merupakan bersahabat akrab atau bersahabat dengan siapa itu khalifah yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Karena ketika Umar bin Abdul Aziz itu naik tahta, Sriwijaya itu juga mengirimkan utusan ke sana. Itu tercatat dalam sejarah itu. Jadi kalau yang dimaksud pengislaman Jawa itu terakhir itu jika melihat lembaga Wali Songo, itu melihat terakhir. Tapi hasilnya tanpa terjadi peperangan dan masif. Berbeda dengan ketika kita melihat penyebaran Islam yang di daerah misalkan di Andalusia, kemudian kalau di Asia misalkan di India itu penyebaran Islam itu dengan cara kekerasan, bahkan rajanya itu juga mewajibkan rakyat India untuk sunat. Tapi nyatanya ternyata India masih kuat dengan Hindunya. Tapi karena di Jawa ini hitungannya penyebaran justru lebih dulu di India, tapi ternyata Indonesia menjadi mayoritas Muslim. Ini kemudian diteliti, ternyata memang strategi dakwah yang sudah dibangun oleh Sayyid Jamaluddin Al-Husaini.
ketika menyebar anak cucunya untuk berdakwah ke daerah Jawa, melihat kegagalan senioritasnya, abahnya Ahmad Shah, kemudian abahnya lagi Adomat Khan, Abdullah Adomat Khan. Itu dakwah yang dilakukan oleh para dai bahkan raja di sana itu terlalu ekstrim, sehingga menjadikan daerah India itu tidak bisa muslim 100%. Artinya muslimnya mungkin hanya karena paksaan dari seorang raja. Melihat kegagalan itu, mungkin Said Jamaluddin Husain kemudian membuat master plan terkait strategi pengislaman, tidak dengan cara kekerasan tapi dengan cara halus, dan itu terbukti efektif di wilayah kita, yaitu Nusantara ini. 80% lebih kita muslim. Ini barokah Mbah Sayyid Jamaluddin Al Husaini yang makamnya, kalau kita mengikuti pendapatnya dari Dr. Basar Al Ja'fari, ya berarti di Wajo, di Sulawesi. Juga mengikuti pendapat dari para habaib yang di kitabnya Habaib Dhahirah Al-Ashirah itu. Saya kemarin juga sempat menemukan kitab PDF yang menjelaskan tentang nasab dari Sayyid Adomat Khan itu, nasab Khidmatul Ashirah itu juga memang wafatnya Sayyid Jamaluddin Al Husaini yang kita kenal dengan Syekh Jumadil Kubro itu bukan di Troloyo tapi di Wajo, Sulawesi. Nah itu akhirnya anak cucunya yang kemudian mengimplementasikan, ngelakoni apa yang dicetak birukan oleh Mbah, yaitu Sayyid Jamaluddin Al Husaini. Kebetulan Sayyid Asmoro Konti itu putranya yang diterjunkan ke Jawa, sedangkan yang lain diterjunkan di daerah yang lain. Misalkan di Palembang itu nanti Maulana Nurul Alam itu putranya Syekh Jamaluddin Husain yang lain, itu di daerah itu. Dan berlaku di daerah Aceh dan yang lain-lain. Itu juga barokahnya strategi dakwah yang dikemas apik, master plan-nya digagas oleh Sayyid Jamaluddin Al Husaini. Falamma kanu fi lujjatil bahri, kita lanjut besok karena ini rodok bengi ya. Wallahu a'lam bissawab. Muga-muga apa yang kita baca ini menjadi inspirasi kita, bahwasanya dakwah itu tidak menggunakan kekerasan, tapi dakwah itu ala wali songo, yang mana metode dakwah itu kita ikuti dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wallahu a'lam bissawab.